Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi kita yaitu Convolutional Neural Network atau CNN pada penerapannya pada library Python. Baik, yang pertama pengertian Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, CNN adalah salah satu metode deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk gambar. Nah, CNN ini mampu mengenali pola pada gambar, mendeteksi tepi, bentuk, dan tekstur, kemudian mengklasifikasikan objek secara otomatis. Nah, CNN ini banyak digunakan pada pengenalan tulisan tangan, face recognition, object detection, medical imaging, serta sistem kendaraan otonom. Kemudian, karakteristik dataset yang digunakan yaitu MNIST, di mana total datanya itu ada 70.000 gambar, data trainingnya itu 60.000 gambar, data testingnya itu 10.000 gambar. Nah, ukuran gambarnya itu 28x28 pixel dan jenis gambar yang digunakan adalah grayscale. Nah, bentuk inputan dari CNN yaitu 28x28x1 dengan keterangan 28 pixel. Tingginya itu 8 pixel, lebarnya 28 pixel, dan channelnya itu 1. Kemudian ada arsitektur yang digunakan, di mana diagram alur CNN itu berupa image atau gambar inputannya, kemudian conspi atau ekstraksi fitur, kemudian polling atau mengurangi dimensi, kemudian flatten mengubah data menjadi vektor, kemudian dense atau klasifikasi, kemudian softmax menentukan prediksi digit. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke kodenya. Nah, baik, yang pertama di sini saya mengimport library yang digunakan yaitu NumPy. Di sini digunakan untuk operasi numerik, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar dan grafik hasil training. Nah, kemudian saya mengimport dataset MNIST dari TensorFlow. Saya juga menggunakan sequential untuk menyusun arsitektur CNN secara berurutan serta beberapa layer CNN yaitu conspi 2D, max polling 2D, flatten, dan dense. Baik, yang selanjutnya itu saya membuat dataset MNIST atau dataset ini yang berisi gambar angka tulisan tangan dari angka 0 sampai 9. Nah, dataset dibagi menjadi 2 bagian yaitu data training sebanyak 60.000 gambar dan data testingnya sebanyak 10.000 gambar. Nah, setiap gambar itu memiliki ukuran 28x28 pixel. Selanjutnya ada PLT ImShow, di mana pada tahap ini saya menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset MNIST, di mana ini untuk memastikan bahwa data berhasil dimuat dan melihat bentuk data yang akan dipelajari oleh CNN. Nah, kita dapat melihat bahwa gambar yang digunakan merupakan angka tulisan tangan dengan label masing-masing. Kemudian selanjutnya itu nilai pixel pada gambar awalnya berada pada rentang 0 sampai 255. Nah, agar proses trainingnya menjadi lebih stabil dan lebih cepat, seluruh nilai pixel ini dinormalisasi menjadi rentang 0 sampai 1 dengan membagi setiap pixel dengan angka 255. Nah, normalisasi membantu model belajar lebih efektif dan mempercepat konvergensi. Nah, selanjutnya itu berbeda dengan neural network yang mengubah gambar menjadi vektor satu dimensi. Nah, di CNN ini bentuk gambar dipertahankan. Nah, karena CNN ini dirancang khusus untuk data citra, maka gambar diubah menjadi format 4 dimensi yaitu jumlah data, tinggi gambar, lebar gambar, dan jumlah channelnya. Nah, angka 1 menunjukkan bahwa gambar MNIST ini merupakan gambar grayscale atau hitam putih. Nah, jadi 28 di sini adalah tinggi gambar, lebarnya 28 di bawahnya lagi itu lebar gambar, dan satu ini adalah channel. Nah, sedangkan yang 1000 ini adalah jumlah datanya. Kemudian selanjutnya itu tahap berikutnya kita membangun arsitektur CNN, di mana arsitekturnya itu ada inputan di mana 28x28x1, kemudian conspi 2D 32 filter, kemudian max polling 2D-nya, kemudian menuju conspi 2D 64 filter, kemudian max polling 2D, flatten, dense, dan output 10 kelas. Oke, selanjutnya
Layer pertama adalah Conspitudy dengan 32 filter berukuran 3x3 dan aktivasi ReLU. Kemudian convolution bertugas mendeteksi fitur-fitur sederhana pada gambar seperti garis, sudut, dan pola tertentu. Nah, bagian max polling pertama ini setelah convolution dilakukan max polling bertugas mengambil nilai terbesar pada setiap area tertentu. Tujuannya itu mengurangi ukuran data, mengurangi jumlah parameter, mengurangi risiko overfitting, dan mempercepat komputasi. Nah, bagian Conspitudy kedua di sini menggunakan 64 filter. Jika convolution pertama mendeteksi fitur sederhana, maka convolution kedua mulai mendeteksi fitur yang lebih kompleks dari kombinasi fitur sebelumnya. Kemudian bagian max polling kedua di sini setelah dilakukan polling kembali untuk memperkecil dimensi feature map sebelum masuk ke layar berikutnya. Nah, bagian flatten di sini adalah hasil feature map dari convolution yang masih berbentuk matriks 3 dimensi. Karena dense layer membutuhkan input berupa vektor atau 1 dimensi, maka digunakan layer flatten. Misalnya 7 x 7 x 64, maka jumlah neuronnya ada 3136. Jadi flatten ini mengubah seluruh feature map menjadi satu baris data. Kemudian bagian dense layer di sini, setelah flatten data masuk ke dense layer, kemudian dense layer ini berfungsi melakukan proses klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang sudah diekstraksi oleh convolution. Nah, kemudian selanjutnya output layer terdiri dari 10 neuron karena terdapat 10 kelas angka yaitu 0 sampai 9. Nah, dan pada layer ini digunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, softmax di sini mengubah output menjadi probabilitas, di mana contohnya ini 0,01, 0,02, 0,80, 0,1, dan seterusnya, di mana nilai terbesar menunjukkan prediksi model. Nah, pada contoh ini probabilitas terbesar berada pada indeks 2 sehingga model memprediksi angka 2. Mungkin bisa dilihat sendiri di sini. Nah, kemudian selanjutnya pada tahap ini tampilkan ringkasan arsitektur modelnya, di mana ringkasan ini menunjukkan setiap layer, bentuk output dari masing-masing layer, dan jumlah parameter yang harus dipelajari oleh model. Oke, kemudian ada history model di sini, di mana pada tahap ini model mulai melakukan proses training, di mana parameternya itu ada 10 epoch dan 128 batch size, dan validation splitnya itu ada 20%. Kemudian selanjutnya itu grafik ini menunjukkan perubahan akurasi selama training, di mana semakin naik nilai akurasi, berarti model semakin mampu mengenali angka tulisan tangan dengan benar. Nah, selanjutnya ada grafik loss. Nah, grafik kedua ini menunjukkan perubahan loss, di mana semakin turun nilai loss, berarti kesalahan model semakin kecil. Model yang baik biasanya menunjukkan akurasi yang meningkat dan loss yang menurun. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi pada data testing, di mana setelah training selesai, model diuji menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Nah, hasil evaluasi ini ditampilkan dalam bentuk nilai tes loss dan tes akurasi. Mungkin bisa dilihat ini ada tes lossnya dan tes akurasinya. Nah, selanjutnya itu pada tahap ini saya mengambil satu gambar dari data testing, kemudian gambar tersebut dimasukkan ke CNN untuk diprediksi. Nah, kemudian hasil prediksi itu dibandingkan dengan label sebenarnya. Nah, jika hasil prediksi sama dengan label asli, maka model berhasil mengenali angka tersebut dengan benar. Nah, sedangkan di sini label aslinya itu 0 dan hasil prediksinya itu adalah 0. Nah, kemudian selanjutnya itu terakhir saya menampilkan prediksi beberapa gambar sekaligus
Setiap gambar ditampilkan bersama hasil prediksinya masing-masing. Nah, contohnya di sini prediksinya 7, gambar aslinya itu 7, dan begitu juga dengan data lainnya. Nah, mungkin secara keseluruhan itu CNN bekerja dengan cara mempertahankan struktur gambar, kemudian melakukan ekstraksi fitur menggunakan convolution dan max polling. Setelah fitur diperoleh, data diubah menjadi vektor melalui flatten dan diklasifikasikan menggunakan dense layer serta softmax. Nah, setelah dilakukan training, model mampu mengenali angka tulisan tangan pada dataset MNIST dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Nah, kurang lebih mungkin segitu saja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.